Mudah-mudahan malam hari ini masih sehat dan masih semangat dalam mengikuti rangkaian bimbel kita ya. Untuk hari ini kita akan masuk di poin TKP. Ya, TKP dengan eh, pembelajarannya adalah sosial budaya. Bentar ya. Mau saya share screen dulu ya, bentar. Oke, sudah muncul ya semua ya di layar. Nah, teman-teman semua, untuk tes karakteristik pribadi, ya, khususnya untuk sosial budaya. Nah, namanya juga tes karakteristik pribadi. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya, eh, Bu Elisa juga sudah apa ya mengartikan ya kenapa ada tes karakteristik pribadi gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya menguji apa ya bagaimana kita di dalam satu kondisi atau lingkungan atau dalam kantor gitu ya, bagaimana profesionalitas kita nanti diuji ya, terlepas dari bagaimana kepintaran kita. Kalau Tio kemarin kan itu intelijensia kita, kepintaran kita, kecepatan kita menangkap, ya kan. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak kalau ada satu tindakan atau keadaan yang membutuhkan kita gitu ya. Baik itu nanti keadaannya itu sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah, teman-teman, ya, salah satu core values berakhlak itu, ASN berakhlak itu ada yang namanya harmonis gitu ya. Nah, jadi untuk tes karakteristik pribadi terkait sosial budaya ini ya merupakan bagian atau merupakan eh, pola ya dari value yang namanya harmonis ya. Harmonis itu bagaimana seorang ASN bekerja dalam satu lingkungan kerja atau lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat perbedaan ya, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, golongan ya. Jadi kita sebagai seorang ASN baik nanti PNS maupun nanti P3K dituntut ya bagaimana kita jika kita tinggal, kita berada dalam satu lingkungan yang berbeda gitu ya. Berbeda dengan pemikiran kita, berbeda dengan sikap kita, berbeda dengan cara bertindak kita gitu ya. Jadi seorang ASN harus menyelaraskan diri pribadi dengan lingkungan sekitar atau dengan masyarakat yang ada atau dengan lingkungan kantor yang ada ya. Jadi eh, apa keharmonisan ya itu artinya adalah menghargai perbedaan ya, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif dan suka memberi pertolongan. Nah, teman-teman, nanti ingat pada saat mengerjakan TKP yang berhubungan dengan sosial budaya. Nah, yang harus teman-teman ingat itu ya, yang pertama bahwa eh, mengerjakan TKP berarti kita dituntut untuk yang namanya mempunyai profesionalisme. Jadi itu dulu poin pertama ya, adanya profesionalisme ya. Kemudian ya, bagaimana profesionalisme kita dikaitkan dengan nanti kalau sosial budaya itu adalah tentang bagaimana kita mau membantu atau memberikan pertolongan kepada orang yang butuh ya. Jadi poinnya ya yang harus teman-teman ingat pada saat nanti mengerjakan TKP dan sosial budaya adalah profesionalisme dan suka memberi pertolongan atau suka membantu. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi 3 poin ya untuk TKP sosial budaya. Profesionalisme dalam bekerja, tetapi ini yang pertama karena
di dalam TKP itu kita diibaratkan ya, kita dianggap sebagai pegawai yang dimana kita bekerja dan kita harus menunjukkan profesionalisme kita ya, tetapi kita juga harus berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, artinya kalau lingkungan kerja yang kondusif berarti harus ada yang namanya nanti empati ya. Kemudian nanti harus ada rasa ingin eh, apa ya, menolong ya. Kemudian ada keinginan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam bekerja gitu ya. Ketika kita dihadapkan dalam satu lingkungan yang baru dengan kita. Nah, apa aja situasi yang mungkin tercipta ketika terkait dengan sosial budaya di dalam satu lingkungan, yaitu yang pertama ya, ketika kita menjadi pemimpin ya. Maaf, ada huruf G-nya nangkring di situ ya. Pemimpin ya, pemimpin yang baru di suatu lingkungan ya, benar. Jadi ketika kita menjadi satu pemimpin, nah di situ benar-benar kita akan diuji profesionalisme kita ya. Bagaimana kita menghadapi satu persoalan tetapi tidak mengganggu apa yang sudah menjadi SOP-nya. Bagaimana pekerjaan kita, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana standarnya, standar pelayanan yang harus kita lakukan. Tetapi ya di tengah-tengah situasi yang membutuhkan bantuan kita. Contoh misalnya saya sebagai auditor itu adalah sebagai lembaga pengawas gitu ya di lingkungan pemerintah di Kota Pangkal Pinang gitu sebagai APIP. Nah, sebagai pengawas artinya saya bertugas ya, tugas pokok dan fungsi saya itu adalah pengawasan terkait pelayanan dan kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh eh, instansi atau OPD yang ada di sini. Tetapi ya ada kondisi-kondisi di mana saya harus juga bisa membantu. Makanya kalau auditor itu ada istilah yang namanya nanti konsultasi ya, selain assurance gitu ya. Selain kami memberikan penilaian, kami juga harus memberikan konsultasi. Artinya kami membina. Nah, membina OPD-OPD yang ada. Nah, di sini dituntutlah kita bagaimana menyelesaikan eh, dia yang harus kita awasi. Artinya kan dia harus memenuhi standar-standar tertentu yang kita ambil dari peraturan, dari tupoksinya gitulah kurang lebih. Terus tapi dia tidak bisa ya. Nah, artinya kalau dia tidak bisa berarti kita harus membantunya ya, tanpa mengurangi tugas pokok kita. Artinya kita tidak boleh langsung turun tangan mengerjakan yang dia kerjakan ya. Kita bantu, kita berikan petunjuk-petunjuknya gitu ya. Kita berikan waktu untuk konsultasi, masalahnya apa, kemudian kita cari solusinya. Tetapi tetap untuk penyelesaiannya harus dikerjakan oleh OPD tersebut. Itu dia ya. Jadi terkait dengan sosial budaya ini memang ini selalu akan berhubungan nanti dengan interaksi dengan orang gitu ya. Kemudian yang kedua, saat menjadi orang baru ya, mungkin kita belum jadi pemimpin tapi jadi orang baru ya. Contoh gampang aja waktu masuk dalam instansi saya ketika baru lulus PNS, kemudian masuk ke lingkungan inspektorat ya. Di situ saya jadi orang baru, jelaskan nah, bagaimana saya bersikap dengan teman-teman yang ada di situ, dengan senior-senior yang mungkin sudah lama di situ ya, dengan inspektur, dengan bagian umum, dengan semuanya gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang yang bersama-sama dengan saya masuk PNS ya kan. Jadi dituntut satu pribadi yang mau menciptakan lingkungan kerja yang harmonis ya. Kemudian saat menempati ruang baru ya di suatu organisasi ya, yang mungkin ada dibagi-bagi, misalnya si A kamu nanti di divisi ini, kalau kami namanya Irban gitu kan, inspektur pembantu gitu bagian kami, kamu di bagian Irban yang menangani pelayanan dan sosial, kamu di bagian yang melayani terkait aset dan keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap
ketika kita berada di suatu organisasi atau di suatu komunitas. Ya, begitu juga misalnya di lingkungan masyarakat nih, tadi ke pekerjaan. Nah, contohnya kalau di masyarakat, kita diberikan kepercayaan dalam organisasi, misalnya kita ikut pemuda Pancasila atau apapun namanya itu ya. Pokoknya organisasi Karang Taruna contohnya gitu ya. Jadi di situ kan kita harus dituntut nih bagaimana kita harus bersama-sama, bekerja sama, selaras dengan teman-teman yang sudah ada di situ ya. Bagaimana kita mengambil kesimpulan, bagaimana nanti kita jika ada problem ya, bagaimana nanti kita untuk apa bermusyawarah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi banyak situasi-situasi yang mungkin bisa timbul, yang mungkin bisa ada ketika kita berbicara tentang sosial budaya. Namanya juga sosial dan budaya ya. Sosial artinya berarti ya kan masyarakat ya, majemuk ya. Kemudian budaya berarti terkait dengan apa? Terkait dengan latar belakang, terkait dengan golongan, terkait dengan budaya apa? Suku dan segala macam. Gitu ya teman-teman. Jadi eh, dalam tes ini nanti akan diukur seberapa teman-teman mampu untuk beradaptasi atau untuk menyesuaikan, menyelaraskan, menciptakan lingkungan yang harmonis. Ingat, yang pertama profesional tetap dalam lingkup pekerjaan kita, tanggung jawab tugas kita. Yang kedua adalah eh, menciptakan situasi atau lingkungan yang harmonis. Yang ketiga adalah untuk membantu. Jadi itu aja sih poinnya kalau yang sosial budaya gitu ya. Nanti di pilihan-pilihan jawaban itu, eh, ayo kita perhatikan ya, perhatikan jawaban-jawaban yang paling eh, memiliki ketiga-tiganya gitu. Yang pertama yang profesional dulu. Ada nggak dari jawaban itu yang mengaitkan dia profesional dalam bekerja? Yang kedua, bagaimana dia menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, harmonis. Yang ketiga, bagaimana dia ingin membantu, ya, membantu sesama, membantu orang yang ada di situ. Ya, oke, ada pertanyaan? Nah, ya, ketika kita diletakkan di daerah baru, di dalam suatu yang budaya baru dan juga terdapat suku-suku yang baru, ya, maka tidak akan sesuai dengan kebiasaan yang selama ini kita anut. Ya, kan ada pepatah yang bilang di mana eh, bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyelaraskan dengan eh, lingkungan atau budaya yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanya sampai yang pemaparan tadi? Atau ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang kurang jelas? Jelas, Coach. Jelas ya. Oke, thank you. Ya, jadi bagaimana sikap-sikap yang harus dicerminkan sebagai seorang PNS ya terkait sosial budaya. Sekali lagi ya, ini masih terkait dengan sosial budaya. Pertama, PNS diharapkan bisa beradaptasi dan hidup di dalam kebinekaan dengan mengikuti dan menghormati adat istiadat dengan kita ditinggal. Ya, contoh paling simpel ya, kita tinggal di mana? Kalau saya tinggal di daerah Melayu ya, di daerah Melayu Tionghoa gitu, di daerah Kepulauan Bangka Belitung ini mayoritasnya adalah Melayu dan Tionghoa. Pasti ada kan, ada istiadatnya kan, ada tradisi-tradisi di sini, banyak tradisi-tradisinya kalau Lebaran gitu ya kan. Kemudian kalau acara-acara besar gitu ya, diundang ya, ketika kita diundang, ayo ikut yuk sini gitu ya. Kemudian mungkin dengan acara-acara dengan teman kita yang suku Tionghoa gitu ya. Jadi banyak di sini ada istiadat ya. Nah, apalagi Indonesia, dimanapun teman-teman tinggal, saya yakin pasti banyak sekali ada istiadatnya. Pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan ya. Apalagi kita Indonesia gitu ya, yang sangat kental, yang sangat banyak sekali dengan ada istiadat dan budaya gitu ya. Jadi setiap ada istiadat budaya pasti ada yang namanya norma-norma, norma susila, norma adat, norma agama ya,
negara kita masih mengakui negara kita memang bukan negara agama, tetapi mengakui agama dan masyarakat hidup berdasarkan norma-norma agama. Nah, jadi bagaimana kita hidup dengan memperhatikan norma-norma dan juga beradaptasi dengan ada istiadat dan budaya di mana kita tinggal. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, mampu beradaptasi dan berbaur, membina hubungan baik. Nah, ini tadi ya kita harus harmonis ya di dalam lingkungan yang majemuk dan beraneka ragam. Di mana nanti teman-teman ditempatkan ya 99,9% kita yang di sini semua adalah orang yang akan ditempatkan di mana nanti juga ada dalam suatu lingkungan. Ya, saya rasa tidak ada dari antara kita yang mungkin ditempatkan di laboratorium yang nggak ada siapa-siapanya. Kalaupun di situ pasti ada juga nanti teman-temannya juga di bagian divisi lain, nggak ada yang benar-benar tok kayak ilmuwan kayak Albert Einstein gitu ya kan 24 jam siang malam hanya berpaku dengan temuannya gitu, dengan laboratoriumnya gitu ya. Tapi kalau kita pasti kita itu akan ditempatkan di mana terdapat lingkungan, terdapat kemajemukan di dalamnya. Ya tadi contohnya ada apa? Ada divisi lain, ada kepala bagian lain, ada bagian tata usaha, ada bagian kepegawaian, bagian PEP, bagian tindak lanjut, ya banyak. Jadi eh, bagaimana kita beradaptasi dengan mereka? Ya, itu poinnya. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan baru dengan cara menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Ya, jadi kalau misalnya kita dituntut untuk berubah, untuk misal ke arah yang lebih baik, walaupun itu mungkin tidak mengenakan bagi kita. Contoh, misalnya kalau biasanya kita itu kalau misalnya ngomong gitu ya, ngomong itu suka keras gitu ya, misalnya ya biasanya kalau ngomong itu suaranya lantang-lantang gitu ya. Nah, tetapi ketika kita berbaur dalam satu lingkungan di mana mereka terbiasa dengan eh, tutur kata yang lembut, tutur kata yang baik, yang maksudnya yang sangat-sangat sopan. Nah, bagaimana kita beradaptasi? Mampu nggak kita menerima perubahannya itu? Berubah diri gitu ya, pelan-pelan kita berubah supaya kita juga bisa berbaur gitu ya. Walaupun memang ada tantangannya. Kemudian, memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Jelas ya. Ya, namanya kita di dalam lingkungan yang baru, namanya kita berada di dalam suatu kemajemukan di tempat yang baru, ya, berarti kita harus mau mencoba hal baru. Ya, jangan ragu untuk misalnya mengasih interupsi, jangan ragu untuk menyampaikan mungkin tidak benar gitu kan. Tapi sampaikanlah dengan sopan, dengan benar, dengan baik, dengan tidak menyudutkan, dengan tidak apa ya, mencari-cari kesalahan ya, tidak perlu mencari-cari kesalahan, yang penting solusinya apa. Gitu ya. Apa solusi yang harus kita temukan atas masalah itu gitu. Ya. Nah, selebihnya menjadi pembelajaran bersama. Ya. Kemudian pilih jawaban yang mencerminkan sikap ramah, adaptif, dan mau mencoba hal yang baru. Ya, nanti di dalam soal-soal TKP itu, ya, eh, apa ya, jawaban yang memberikan nilai yang paling besar itu adalah jawaban-jawaban yang mencerminkan di dalamnya itu yang seperti saya bilang tadi ada di dalamnya profesionalisme, kemudian ada dia menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, jadi sikap ramah adaptif itu adalah salah satu bagian dari yang keharmonisan tadi. Ya, jadi kalau nanti ada jawabannya di situ yang mencerminkan sikap-sikap itu, kemungkinan besar itu jawaban yang paling tinggi. Tapi ya kita harus lihat lagi ya di jawaban lain ya, karena ada lima pilihan jawaban dan semuanya bernilai. Ya, sedikit flashback ke belakang. Kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa untuk TKP tidak ada jawaban nol. Jadi jawablah semua TKP-nya, jangan ditinggalkan satupun. Ya, sebingung-bingungnya kita mengerjakan TKP tetap harus jawab. Minimal nilainya 1. Ya, tapi pilihlah untuk
khusus untuk yang TKP dengan sosial budaya, pilihlah yang mencerminkan di dalamnya ada keharmonisan dan ada profesionalisme terhadap pekerjaan. Ya. Kemudian membina hubungan dengan rekan maupun dengan lingkungan kerja yang baru. Ya, bersikap toleran atau toleransi tinggi dalam perbedaan. Ya, nanti kalau misalnya ada soal-soal, kemudian jawabannya ada nanti yang tentang toleransi, ya, berarti kita bisa eh, fokus di jawaban itu ya, toleransi ya. Namanya juga keharmonisan ya. Berarti ada toleransi atas perbedaan. Memanfaatkan waktu yang tepat untuk berkenalan dan fokus mendekatkan diri ya. Nah, kemudian tidak takut terhadap perubahan lingkungan kerja. Namanya kita berada di tempat kerja yang baru, berarti ada perubahan, berarti kita harus adaptasi. Tidak bisa tidak adaptasi ya. Kecuali kalau kita tinggal sendiri di dalam gua atau di mana gitu yang nggak ada orang ya. Jadi kita harus menerima dan juga memanfaatkan perubahan. Bersikap tenang saat mempelajari dan memahami lingkungan kerja. Ya, berkompromi dengan perubahan selama itu baik. Ya, berkompromi dengan perubahan. Selama perubahan yang ditimbulkan itu membuat kita lebih baik, oke, kita bisa terima. Kemudian biasakan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, melakukan tindakan yang konkret dengan solusi yang nyata sesuai dengan porsi dan jabatan yang kita emban. Ya, contohnya seperti yang saya bilang tadi, saya seorang auditor, berarti ketika saya berhadapan dengan OPD, selain saya mengawasi, mengevaluasi, tapi juga ada yang namanya nanti tindak lanjut. Ya, ada yang namanya nanti materi tindak lanjutnya, matrikulasinya. Kemudian saran apa yang kita kasih, gitu ya, kepada mereka. Jadi tidak hanya menyalah-nyalahkan aja gitu. Ini belum tepat, ini belum tepat gitu ya. Tapi kemudian kita kasih saran, ya. Kalau ini belum tepat, yang harusnya sesuai dengan apa peraturan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan standarnya apa kita kasih, gitu ya, kita bantu mereka. Nah, itu dia menjadi seorang ASN yang mempunyai karakteristik terkait sosial budaya, ya. Oke, itu tadi penjelasan-penjelasannya. Nah, saya juga seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin saya membuat beberapa soal ya untuk sama-sama kita kerjakan. Sebentar ya, saya ini dulu. Oke. Ya. Eh, Setelah ini kita akan ada beberapa soal ya. Saya sisipkan beberapa soal di materi ini ya. Boleh nanti bareng dengan teman-teman yang lain kita jawab bersama ya. Eh, Nanti kita akan lihat sejauh mana kita berperan dalam eh, sosial budaya. Misalnya diibaratkan kita adalah seorang PNS yang bekerja ya di lingkungan yang baru ataupun di dalam sosial masyarakat di mana lingkungan tempat kita tinggal ya. Oke, ya, kelihatan ya. Oke, pertanyaan nomor satu yang sebelah kiri.
Nah, di sini ada ada soal. Saat Anda dalam perjalanan menuju kantor dan hari sudah hampir terlambat, ya, katakan sudah hampir terlambat, ya. Tiba-tiba teman Anda menelpon untuk menjemputnya di terminal karena dompetnya baru saja kecopetan. Terminal tersebut berada di arah jalan yang berbeda dan mengharuskan kita berputar balik. Ya, bayangkan kita dalam perjalanan ke kantor, di tengah jalanan eh, kita udah mau telat, ya. Memang dalam soal TKP itu, teman-teman, itu soalnya tidak akan pernah rinci sekali. Di sini tidak akan pernah dijelaskan udah mau terlambatnya itu berapa menit lagi, kah? Apakah 15 menit, 30 menit, ya, apakah kita udah tinggal 5 menit lagi, ya. Tidak akan, memang dia soalnya tipenya seperti itu, ya. Kemudian tiba-tiba telepon dari teman untuk menjemput di terminal karena dia baru kecopetan. Nah, ada kata-kata kecopetan, ya. Ya, perjalanan menuju kantor berarti ini terkait dengan pekerjaan. Kemudian ada yang kecopetan. Berarti ini bagaimana tentang empati kita. Jangan lupa tadi ya, profesional, ya. Kemudian ya, empati, ya. Nah, yang sebaiknya kita lakukan adalah ini dia. Oke, silakan teman-teman dijawab, ya. Boleh. Jawabannya sudah ada di sini, cuma saya apa namanya, saya bold dulu biar kita sama-sama menjawab. Ingat ya, ini bukan tentang benar salah karena semuanya bernilai gitu ya. Tetapi bagaimana, di mana poin yang paling besar, ya, dan tentang sikap dan karakter kita sebagai seorang ASN ketika dihubungkan dengan sosial dan budaya, ya, ketika dihubungkan dengan lingkungan yang baru, ketika dihubungkan dengan teman-teman di sekitar gitu ya. Jadi bukan tentang benar salah, tapi bagaimana kita bersikap gitu ya. Oke, oke, kebanyakan jawab B. Oke, B, 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 B. Oke. Ada lagi? Kalau ada boleh. Ya, Adi Junaidi B. Ya, jadi oke, kebanyakan memilih B. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita lihat ya. Ya, dan yang paling tinggi adalah ini dia jawabannya, ya. Oke, yang poinnya paling tinggi adalah E, ya. Kemudian yang apa yang nilainya 4 adalah A. Ya, jadi mungkin kayak gini, pemikiran kita, loh, kenapa kok E gitu? Kenapa? Padahal secara ininya kan memintanya menunggu sebentar setelah melakukan presesi di kantor. Nah, teman-teman, itu tadi saya katakan, ya. Kan soal TKP itu kan memang tidak, oh, ada juga yang menjawab E, ya. Oh, bagus. Itu menjawab apakah setelah dimunculkan jawaban atau gimana? Ya, ya. Jadi gini, eh, di soal kan tidak dijelaskan, ya, apakah kita itu presensi atau langsung nanti dipanggil atau bagaimana, ya. Memintanya menunggu sebentar setelah Anda melakukan presensi, ya kan? Ya, kalau hanya presensi, kalau misalnya ada tugas yang harus dikerjakan, ya kan, itu yang harus kita pikirkan dulu, ya. Dan kedua, dia ini kan lagi kecopetan. Udah orang lagi kecopetan, lagi butuh bantuan, malah kita suruh tunggu sebentar. Dia mau ngapain gitu ya? Ya.
Mengapain dia di situ gitu ya. Malah dia udah kecopetan disuruh nunggu gitu ya. Ya, walaupun niat kita baik gitu ya, nah tapi kurang untuk empatinya gitu ya. Nah, makanya tadi ada empati gitu, tetapi kita juga harus profesional ya. Nah, kenapa jawabannya yang paling tinggi, bukan yang paling benar, tapi yang paling poinnya paling tinggi menurut saya. Yang pertama ya, memintanya naik ojek. Jadi kita tetap menunjukkan empati kita supaya dia tidak terlambat ke kantor dan supaya dia bisa ke kantor, tetapi kita juga sendiri tidak terlambat. Ya, apa yang kita lakukan? Kita transfer ke ATM-nya atau ke aplikasi. Sekarang kan aplikasi banyak gitu ya kan. Aplikasi GoPay, OVO dan segala macam gitu ya. Kemudian atau kita panggilkan atau kita eh, pesankan apa ojek online untuk dia gitu untuk menjemput dia gitu ya. Jadi di situ tertera ya empati kita ya. Kemudian tetapi tidak menghalangi kita untuk bekerja ya karena di soal tidak dijelaskan teman-teman ya apakah nanti begitu di kerjaan itu apakah ya langsung bisa kita jemput, bagaimana kalau kita di kerjaan tiba-tiba ada pekerjaan yang harus segera dilakukan ya akhirnya telatlah teman kita gitu ya. Nah, kenapa ya bisa juga segera menjemput dengan memacu kendaraan sekencang mungkin gitu ya setelah tadi yang itu ya setelah presensi yang kemudian memintanya menghubungi teman lain ya ini memang kan saya bilang tadi tidak mencari jawaban yang benar dan salah tetapi meminta untuk menghubungi teman yang lain ya padahal kita yang sudah dihubungi berarti ini menunjukkan bahwa kita wah kita udah dipercaya nih untuk minta tolong malah kita suruh orang lain ya dari segi eh, menciptakan apa situasi yang kondusif ini sudah tidak baik gitu ya kurang lah bukan tidak baik kurang ya kemudian menolaknya dengan halus karena akan menyebabkan trauma ya menolak sebenarnya bisa bisa aja kita ya ya berhak aja kita menolak ya tapi itu tidak lagi sesuai yang namanya dengan yang harmonis tadi gitu ya walaupun dengan halus tapi karena dia butuh butuh pertolongan butuh bantuan ya kita harus bantu gitu ya. Menolaknya berarti kita tidak punya empati sama teman kita. Kita tidak mau untuk menolongnya. Ingat, untuk sosial budaya kita harus menunjukkan empati atau rasa ingin menolong ya. Selain tetap menjaga profesionalisme. Oke. Nah, ini di sebelah kanan. Beberapa hari ini lingkungan tempat tinggal Anda sering disatroni pencuri. Nah, ini tempat tinggal kalau tadi kantor ini lingkungan tempat tinggal. Akhirnya warga sepakat mengadakan ronda ya, terjadwal tiap hari secara bergiliran untuk mencegah peristiwa pencurian. Terjadi lagi di sisi lain adalah seorang direksi yang setiap harinya sangat sibuk dan terkadang harus lembur sampai malam menyelesaikan tugas yang belum selesai. Ya, catat yang ini ya, berarti ya, sibuk dan terkadang lembur ya. Berarti itu ya. Sikap yang paling tepat Anda tunjukkan adalah, nah ini ada kasus untuk mencegah terjadinya pencurian. Bagaimana kita dituntut untuk beradaptasi, bekerja sama dengan warga sekitar demi keamanan, demi kenyamanan yang ada di lingkungan kita. Memang kita sibuk, kadang katanya harus lembur. Lalu bagaimana kita sebagai ASN? Silakan teman-teman. Kira-kira poin yang paling besar menurut teman-teman yang menunjukkan sikap ASN yang memiliki sosial budaya adalah D, D. Oke, ada lagi?
D, 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 D. Oke, ya. Ada lagi nih sebelum ini. Ada yang A dan ada yang E. Oke. Ya, yang lain D, ada dua yang berbeda yaitu A dan E. Oke. Ini dia jawabannya ya. Yang jawab D dapat poin 5, yang jawab E tadi ada dapat poin 4, yang jawab A poinnya 3. Ya, tidak ada yang jawab B dan C ya. Nah, jadi teman-teman ya kita lihat bahwa kita di dalam suatu lingkungan, di dalam suatu interaksi dengan sosial masyarakat dan diminta untuk kerja kerja ronda untuk menjaga lingkungan ya. Walaupun kita adalah seorang yang sangat sibuk dan terkadang lembur sampai malam ya. Jadi apakah kita ya yang A mengikuti ronda pada hari yang saya bisa? Iya, ya, bisa ya. Tetapi ya ini poinnya lebih kecil, artinya eh, kita tidak lagi apa ya namanya menyesuaikan dengan orang. Justru orang yang harus menyesuaikan dengan kita gitu ya. Ya, meskipun itu jadwal ronda saya, bukan jadwal ronda, artinya kita tukar-tukaran sama orang gitu ya. Tukar dong, kamu sini, tukar dong. Ya, ya kalau orang yang itu juga nggak sibuk gitu ya. Kalau sibuk juga ya. Nah, memilih membayar denda kepada ketua RT. Wah, ini menunjukkan sikap yang apa ya? Nggak usah lah, yang penting ku bayar aja pakai uang. Nah, ini sikap apa? Justru yang kebanyakan tapi ini ya, gitu ya. Yang kita semuanya idealis gitu ya. Kita bilang, oh yang paling cocok itu D gitu ya. Nah, tapi yang pada kenyataannya gitu, yang pada kenyataannya ya yang paling banyak sekarang justru yang B ini gitu ya. Ya, sibuk 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 udah bayar lah berapa sih 50.000, ya kan, 50.000 sebulan lo bayar aja gitu ya. Ya. Jadi memilih bahwa ini menunjukkan kita tidak ada empati, kita tidak ada keinginan untuk berinteraksi dengan orang gitu ya. Yang penting saya kerja, saya sibuk gitu ya. Dan memang ini sekarang adalah menjadi kebanyakan ya, tidak terlepas dari ASN juga seperti itu ya. Kemudian meminta seorang tetangga menggantikan saya dan memberinya imbalan hampir sama dengan B ya. Pas di giliran kita, udah kamu aja gantiin ya, kasih uang. Jadi semuanya kita hitung dengan materi gitu ya. Udah kamu itu pergi aja gitu ya. Kemudian yang dia menepati jadwal ronda sebisa mungkin dengan mengatur penyelesaian pekerjaan harian ya. Jadi kan kita tidak kerja setiap hari gitu, maksudnya sampai malam gitu. Terkadang lembur ya. Jadi poinnya di sini ya, terkadang lembur ya. Sangat sibuk ya, dan terkadang lembur sampai malam ya. Tetapi lembur pun kita sampai malam kan terkadang, berarti tidak setiap hari. Yang sibuk itu, yang sehari tiap hari itu adalah sibuknya, tetapi lemburnya tidak setiap malam gitu ya kan. Artinya kita bisa menyusun, kita bisa mengatur jadwal kita. Kalau misalnya dari RT-nya datang nih, ini jadwal kamu ya, kamu hari Senin dan Rabu gitu ya. Artinya untuk lemburnya kita bisa atur kan gitu kan, kita bisa lembur hari Kamis, Jumat dan Sabtunya gitu ya, untuk menyelesaikan tugas yang di kantor. Jadi pekerjaan kita selesai, profesionalisme kita terjaga, tetapi kita ikut ambil bagian di dalam empati, di dalam kegiatan yang bersama-sama dengan masyarakat ya. Kemudian yang E ya, meminta agar diberikan jadwal ronda di mana saya tidak terlalu sibuk. Ini hampir mirip dengan yang A ya. Jadi makanya poinnya juga mirip-mirip gitu ya, 4 dan 3 gitu ya, kurang lebih sama lah gitu ya. Ya, yang pokoknya yang aku bisa aja lah, bikinlah, aturlah di mana saya yang bisa gitu ya. Seolah-olah memang ini eh, ya memang benar gitu, saya sibuk gitu. Cuma untuk terkait dengan empati, terkait dengan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, ini kurang ya. Jadi benar, yang paling besar poinnya ya,
adalah kita menepati jadwal ronda yang telah disusun sebisa mungkin ya dengan mengatur penyelesaian pekerjaan harian saya, kecuali misalnya di soal disebutkan lagi kalau kita misalnya tiba-tiba di awal kita itu kita tiba-tiba ditugaskan. Nah, itu baru mungkin kita bisa meminta untuk digantikan. Tapi sebisa mungkin kita kerjakan, sebisa mungkin kita lakukan. Dan mulailah kita untuk mengatur penyelesaian. Nah, ini tadi bagian dari adaptif tadi. Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa kalau kita di dalam sosial budaya, dalam lingkungan yang baru, kita harus berani menyesuaikan diri. Nah, salah satunya adalah mengatur penyelesaian pekerjaan. Oke, ya, teman-teman ya. Jadi, lumayan udah ada yang dapat ya, banyak yang jawab D. Lanjut lagi, si ada ternyata soalnya. Nah, pertanyaan di sini, kita adalah seorang jajaran direksi perusahaan yang bergerak ya di bidang konveksi. Ya, di jajaran direksi berarti kita pemimpin. Nah, di sini kita harus menempatkan diri kita sebagai pemimpin ya, bukan karyawan, tapi pemimpin. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari karyawan dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Pada suatu saat, ya, banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan ya sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau jam beribadah, mereka harus tetap bekerja. Jadi ada kondisi di mana ketika perusahaan itu pas jam sholat pun tetap harus bekerja gitu ya. Mungkin tidak ada tanda-tanda atau tidak ada pemberitahuan atau mungkin ada SOP-nya seperti itu ya. Nah, sikap sebagai salah satu jajaran direksi adalah, nah silakan teman-teman. Ini posisi kita adalah posisi sebagai pemimpin, pemimpin perusahaan, bukan lagi sebagai anggota. Berarti ruang lingkupnya udah harus lebih luas. Berarti apa ya pemahaman kita akan empati harus semakin luas. Ya, mana? Silakan teman-teman kalau ini dijawab apa kira-kira jawaban yang poinnya paling besar, bukan paling benar, poinnya paling besar. Oke, silakan teman-teman. Mana? Apa kurang ini? Kurang jelas suara saya? Tuh, langsung masuk. Sorry ya. Sorry. Oke, ya. Mana? Ada yang sudah menjawab? Coba dilihat. B, D, B, G. Kurang lebih B dengan D ya. B dengan D ya. Ya. Tentu sebagai namanya juga kita pemimpin gitu ya. Berarti kita harus mengayomi semua yang ada gitu ya. Mengayomi semua yang ada gitu. Bukan hanya tentang agama dan kepercayaan kita sendiri. Tapi ketika ada yang beragama berbeda, suku berbeda, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin supaya kita layak disebut pemimpin ya oleh karyawan-karyawan kita. Ya, jadi ketika ada keluhan, sulit untuk beribadah karena ketersediaan tempat atau jam ibadah kita bekerja, maka apa yang harus kita lakukan?
Ya. Jawaban yang paling, nah tadi yang dari yang paling tinggi sekarang yang paling rendah. Dan jawaban yang paling rendah poinnya adalah di C. Ya, ya, untung tidak ada yang menjawab C ya. Jelas sekali ya. Masa ya kita kita sangat otoriter sekali ya, tidak mencerminkan empati, tidak mencerminkan profesionalisme kita sebagai pimpinan, tidak mencerminkan kita mau menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Pokoknya kalau udah itu aturan itu aja ya. Ya, nggak usah tanya-tanya gitu ya. Ya, kalau kamu mau apa kerja di sini, ya sudah ikutin semua ya. Nggak boleh ibadah, nggak boleh ini, nggak boleh. Wah, ya itu namanya kita tidak lagi mencari empati, kita malah mencari saya apa musuh gitu ya. Nggak mungkin ya, jangan jangan kita dikit-dikit aturan, dikit-dikit aturan gitu ya. Tapi kalau sudah ada aturan, nah solusinya gimana? Ya. Kemudian ada lagi bersifat toleran dan menyediakan ya semua fasilitas ibadah karyawan. Sepertinya bagus gitu. Cuma ya emangnya di kantor bisa semua fasilitas ibadah itu kita kan kemungkinan di kantor ada yang mungkin dia musolanya pun nggak ada gitu ya. Nah, benar bersifat toleran, tetapi menyediakan semua fasilitas itu teman-teman. Nah ya, jadi ya, nah, karena kita kan pikirannya sebagai pimpinan loh ya, ya menyediakan semua fasilitas. Ya, rasanya sangat kecil sekali atau sangat sedikit sekali di mana ada dalam satu instansi itu yang semua fasilitas ibadah di mana semua agama itu ada di situ. Ya, misalnya di situ ada ruang untuk agama Muslim, agama Kristen, ya. Kayaknya sih enggak gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang baik gitu, bersifat toleran ya, tetapi terkendalanya di penyediaan semua fasilitas. Kita kan jajaran direksi tidak mungkin kita langsung bikin fasilitas semuanya, tapi kan eh, kita tidak sendiri gitu. Ada jajaran direksi yang lainnya, tidak langsung otomatis kita harus menyediakan semua ya. Kemudian memberikan kebijakan ya. Nah, Bu, ini juga bagus gitu ya. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran. Misalnya nanti kalau udah jam 12, silahkan ya, silakan keluar ya atau silakan istirahat. Nah, untuk yang misalnya non muslim misalnya ada ibadah apa gitu hari apa silakan gitu ya. Tapi yang jelas tapi harus didiskusikan, harus disampaikan terlebih dahulu. Ya jangan ujuk-ujuk kita juga keluar sembarangan ya. Kemudian akan memfasilitasi tempat beribadah mereka di lingkungan perusahaan ya. Ini hampir mirip dengan yang B, tetapi ini coba kita lihat tadi yang pertama, tidak mungkin kan menyediakan semua fasilitas. Yang kemudian yang kedua, fokus pada yang ini tadi ya, karyawan yang muslim. Artinya apa? Berarti kita fasilitasi tempat untuk karyawan yang muslim ya supaya beribadah di lingkungan perusahaan. Artinya tidak perlu harus pergi ke tempat ke tempat apa misalnya masjid yang jauh gitu ya karena memang ada juga kantor-kantor yang tidak ada apa musolanya tidak ada tempat untuk beribadah gitu ya jadi tidak bisa langsung semuanya tersedia gitu ya fasilitas apalagi kalau nanti di tempat-tempat terpencil ya. Nah, tetapi akan difasilitasi fasilitasi itu ya bisa dalam bentuk kita bangun apa dibuatkan sorangan khusus atau kemudian atau dengan kebijakan tadi ya kemudian yang paling tinggi itu D ya yang mendiskusikan jajaran pimpinan untuk dicari solusinya ya jadi eh, yang paling tinggi poinnya adalah mendiskusikan jajaran dengan jajaran pimpinan karena kenapa yang tadi itu semuanya baik ya kan menunjukkan sifat toleran ya kecuali yang C tadi ya ya bersifat toleran memberikan kebijakan memfasilitasi tetapi ini ya yang paling kata kuncinya ya karena di dalam yang namanya kepemimpinan profesionalisme ya kita tidak serta-merta bertindak sendiri ya berarti harus ada yang namanya tadi mufakat tadi ya kan nah harmonisasi bisa dicapai dengan musyawarah bisa dengan diskusi bisa dengan
menyampaikan ya, kita sampaikan, ajak rapat teman-teman direksi ya, sampaikan bahwa ini loh ya masalah yang ada, berarti kita harus fasilitasi mereka ya, berarti ada pencarian solusinya, artinya kita mengajak semua untuk terlibat. Kalau yang tadi ya kan itu ya kita sendiri gitu ya baik, tapi kalau di dalam apa ya karena apa tes karakteristik pribadi ya kita itu akan dilihat gitu ya sikap kita dengan orang lain gimana, namanya juga sosial budaya, kita kan nggak bekerja sendiri gitu ya, sikap toleran baik ya, tapi lebih daripada itu ada nilai plusnya, berarti kita mengajak untuk berdiskusi ya, kemudian pencarian solusi, jadi kita nggak mikir sendiri gitu ya, dapat solusinya barulah dijalankan ya, bikin fasilitas tempat beribadah, bikin tempat untuk bisa sholat bagi karyawan yang muslim, ataupun berupa kebijakan yang seperti saya bilang kalau memang belum ada ruangannya boleh silakan jam 12 sekian nanti pulang lagi jam 1 ya, jadi difasilitasi gitu ya. Jadi teman-teman jawaban yang paling poinnya paling tinggi ya itu berdiskusi ya dengan jajaran pimpinan untuk mencari solusi ya. Oke, kemudian ada lagi yang sebelah kanannya ya, nah, saya ganti kata-kata Anda dengan kita ya, kita bekerja di sebuah gerai makanan cepat saji di ibu kota ya. Nah, kemudian resmi menjadi zona hijau dari COVID. Nah, ini ceritanya mungkin pas COVID gitu ya, COVID kemarin yang kita alami ya. Kemudian kotanya sudah menjadi zona hijau dari gerai makanan diperbolehkan makan di tempat. Sehingga saat itu sangat ramai dengan pengunjung. Saat sedang ramai-ramainya, tiba-tiba saudara Anda datang minta tolong untuk mengantarkan ke stasiun. Karena tidak ada kerabat lain yang mengantarkan. Nah, kira-kira gimana? Ya, kita kerja, lagi rame-rame banget, tapi ada yang minta tolong nih. Gak ada lagi yang bisa nolong aku. Nah, teman-teman, nanti di TKP itu memang soal-soalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Soal-soalnya itu adalah soal-soal, dia bukan soal cerita yang cukup panjang, enggak. Dia eh, pendek, tapi ya lumayan gitu, lumayan untuk membuat kita harus membaca ya, harus membaca dari atas sampai bawah. Ya, dan biasanya kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang gantung dan eh, tidak to the point, kayak ini misalnya kan tidak dijelaskan ya pada saat itu yang ramai itu jam berapa gitu ya kan, kemudian teman tiba-tiba saudara aku datang itu jam berapa datangnya, apakah pada saat ramai banget itu atau beberapa menit setelah itu gitu ya. Nah, karena akan dituntut daya nalar kita juga gitu ya. Oke, ada yang sudah menjawab? Oh, cepat sekali Firliati. Oke. C. Oke. Ingat ya, eh, pekerjaan, profesionalisme dan juga empati, rasa ingin menolong dan menciptakan suasana yang harmonis. Ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini bukan tentang jawaban benar atau salah, ini bukan seperti TWK atau TIU, tapi ini adalah eh, sikap kita bekerja di lingkungan yang mana itu akan mendapatkan poin yang terbesar, poin yang paling tinggi terhadap penilaian ke diri kita. Oke, kita lihat jawabannya. E dengan C ya. Rata-rata E dengan C. Ya. Jawaban yang paling rendah D ya.
Berarti ketika itu bisa divisualisasikan bahwa dia datangnya pada saat ramai banget, ya. Walaupun nggak dibilang jam berapa, ramainya gimana, ya. Kemudian apakah di situ memang bisa izin atau enggak, ya. Tapi yang paling rendah D, kenapa? Ya, karena tidak mencerminkan profesionalisme kita dalam bekerja, ya, di mana saat itu adalah jam kerja dan harusnya memang kita bekerja, apalagi itu katanya lagi rame-ramenya, ya, makanya D paling kecil. Kemudian meminta pemilik restoran untuk mengantar ke stasiun, ya. Sebetulnya jawaban E sama D ini sama gitu, ya. Ya cuma dikasih aja alasan di belakang gitu, karena tidak ada kerabat yang bisa mengantar Pak gitu, ya. Ya, tapi ya tetap aja ini lagi rame. Apakah di gerai makan itu tinggal kita memang satu-satunya, kan tidak ada di soal gitu. Tapi dikondisikan bahwa mungkin kita sendiri di situ, tidak mungkin lagi siapa yang mau bekerja, masa bosnya disuruh bekerja gitu, ya. Nah, jadi eh, D sama E hampir sama poinnya, ya. Yang satunya satu nilainya, yang E-nya itu 2, ya, karena mungkin ada alasannya, ya. Tidak ada Pak yang bisa ngantar gitu, saya sendiri gitu, ya. Kemudian nilai 3-nya itu meminta tolong teman, ya, bagus. Jadi benar, kita lagi kerja, minta tolong dong, ya, eh, antarkan gitu, ya. Eh, saya lagi sibuk nih gitu, ya. Ya, saya lagi sibuk nih untuk ngerjain ini gitu. Nah, tapi kenapa gitu, ya, poinnya kok cuma 3 gitu, ya. Nah, ya, kita bisa melihat posisinya bahwa, ya, saudara meminta tolong ke kita, ya, ujuk-ujuk kita minta tolong teman untuk mengantarkan saudara, ya, padahal di situ di ceritanya, ya, ya, kita tidak bisa memastikan apakah itu memang ada teman yang bisa dimintakan tolong, ya, apakah memang eh, teman kita juga sedang sibuk juga gitu, ya. Jadi eh, bukan bukan bagian dari apa ya, empati. Maksudnya ketika kita sudah disuruh diminta tolong, ya, kemudian kita meminta tolong kembali, ya, ya, itu pun kalau temannya nggak sibuk. Kalau sibuk gitu, ya, ya. Jadi eh, poin yang paling tinggi itu antara A dengan C, meminta saudara untuk menunggu, ya, atau C yang paling tinggi menyarankan untuk naik angkutan umum ojek, ya, karena restoran sedang ramai, ya. Kenapa? Ya, karena, ya, udah jelas bahwa saudaranya itu kan sebenarnya, ya, kalau naik angkutan pun nggak masalah gitu kan, kecuali soalnya itu adalah anak kecil, misalnya ya, umur 10 tahun atau umur 5 tahun. Tapi ini kan saudara, ya. Nah, di situ eh, divisualisasikan bahwa saudaranya itu adalah yang sudah dewasa pasti, ya. Nah, jadi eh, apa, bisa sebetulnya dia naik angkutan umum atau naik ojek, ya, ojek online, ya, ke stasiun gitu, ya. Ya, mungkin kita bisa ngasih ongkosnya gitu, ya, tambahan, ya. Di situ tercerminkan satu, pertama kita tidak meninggalkan tugas kita, satu, ya, profesional, ya. Yang kedua, ya, kita tetap bisa perhatian atau menciptakan, ya, kondisi, atau situasi kita tidak apa ya, menelantarkan lah istilahnya, atau tidak menganggap dari teman kita itu, dari saudara kita itu, sorry, ya. Jadi kita kasih saran atau kita minta untuk menunggu sebentar, karena juga di situ kan dibilang nggak telat, teman apa, temannya juga tidak buru-buru gitu, tidak ada yang dikejar, ya. Jadi bisa minta sebentar, ya, tunggu sebentar gitu, ya. Kalau udah sepi, nah, baru boleh minta izin. Ya, pas lagi rame-ramenya minta izin gitu, ya kan. Pasti akan dimarahin sama bos gitu, ya.
yang jawab E memang eh, agak memang benar gitu ya, benar. Tetapi poinnya kecil. Kenapa tadi? Yaitu pas lagi rame kita minta izin ya. Gimana perasaan dari si pemilik gitu ya, dari bos kita gitu ya. Bisa kita tinggal gitu ya kan. Padahal teman-teman apa saudaranya itu juga tidak sedang terburu-buru, ya kan? Tidak sedang terburu-buru untuk ke stasiunnya, tetapi memang minta tolong karena tidak ada yang bisa menolong. Ya. Jadi poin yang paling tinggi yaitu meminta saudara untuk menunggu atau menyarankan untuk naik angkutan umum. Ya. Jadi eh, kita tetap profesional, kemudian eh, saudara kita juga bisa sampai di stasiun dengan eh, aman, dengan baik gitu ya. Oke, dua soal terakhir kayaknya nih, kalau nggak salah ya. Nah ini soalnya lagi kerabat dekat. Nah ini masih COVID nih, masih terkait COVID kayaknya. Kerabat dekat Anda baru meninggal dunia karena terpapar virus. Sesuai peraturan, di daerah Anda tidak disarankan untuk mengadakan takjiah dan doa di rumah karena dapat mengundang kerumunan dan berpotensi menularkan virus COVID-19. Anda dan keluarga besar sebenarnya ingin sekali mengadakan acara doa bersama di rumah. Yang sebaiknya Anda lakukan, nah kalau tadi berkaitan dengan profesionalisme kita di kantor, nah sekarang berkaitan dengan bagaimana ketika kita berada di lingkungan, di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat. Kita pengen banget mengadakan doa, dan memang biasanya kan ada istiadat budaya kita ya, orang Timur ya, lagi orang Indonesia ya, setiap kali ada kegiatan apa yang meninggal pasti akan diadakan doa ya. Ya agama apapun itu pasti ada doa-doanya gitu ya. Selesai biasanya kan ada acara 7 harian ya kan. Eh, Acara 1 tahunan ya gitu ya. Jadi ini katanya pengen banget dilakukan gitu, tetapi ada instruksi tidak boleh berkerumun. Gimana kira-kira teman-teman? Ingat ya, di dalam eh, profesionalisme itu berarti itu kan kita juga dituntut, salah satunya adalah eh, taat atau mengikuti aturan. Ya, itu namanya profesionalisme ya. Ikuti aturan, taat ya. Ada aturan, bukan hanya berbicara di perusahaan saja atau di kantor saja atau di instansi saja yang terkait profesionalisme. Kalau sudah ada SOP kita ikuti. Nah, itu. Nah, ini juga di lingkungan masyarakat kita ada SOP berarti kita harus ikuti kan gitu. Nah, ya. Jadi eh, gimana? Ada aturannya, tidak boleh mengundang kerumunan dan berpotensi menularkan virus. Kira gimana teman-teman? C D C C. Oke. Oke. C D C C C. Oke, kalau ada yang masih ini silakan jawab. Oke, ini dia. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan ya, eh, profesionalisme itu juga tidak hanya berbicara tentang di kantor, mengikuti aturan di kantor, tetapi juga eh, bagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh ya misalnya lembaga, badan. Nah, dalam hal ini adalah Satgas COVID. Nah, situasinya adalah ketika pas masa-masa
pandemi. Nah, di dalam pandemi itu kan memang tidak boleh ada berkerumun atau mengadakan acara ya. Kita aja dulu waktu yang COVID kemarin kan sama sekali tidak boleh ada acara. Semua diadakan secara virtual ya, secara Zoom ya. Jadi kalau B jelas poinnya paling rendah, sudah dilarang, masih saja dibikin doa bersama. Walaupun dibatasi jumlahnya, tetapi poinnya tetap ada kerumunan. Yang A ya, hanya dengan keluarga besar saja, itu mengundang kerumunan. Keluarga besar, namanya keluarga besar ya. Kemudian mirip-mirip dengan itu juga, mengadakan doa bersama di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, tetapi tetap mengundang kerumunan ya, dan itu tidak mendukung ya, tidak mentaati aturan yang sudah dilakukan ya. Jadi gimana ya, boleh melakukannya, boleh melakukan doanya, tetapi secara virtual ya. Ya, kita juga udah mengalami ini kok kemarin ya teman-teman ya, pasti mengalami lah. Saya juga di sini ibadah saya juga virtual ya, secara Zoom ya, saya sendiri ya, kemudian secara Zoom tampilkan ya. Kemudian apa? Ada perkumpulan juga di keluarga saya kemarin juga seperti itu gitu ya. Tetap harus secara virtual karena memang kita harus menghormati dan mentaati peraturan gitu. Tapi kita tetap bisa berdoa bersama-sama gitu ya. Walaupun saya di sini, keluarga di tempat yang mana, tapi kita tetap bisa berdoa bersama ya secara virtual. Namanya juga lagi masa-masa COVID, lagi masa pandemi di mana jangankan berkerumun yang besar, di mana interaksi dua orang aja sangat berpotensi untuk tertularnya, apalagi yang meninggal karena COVID ya. Ya sudahlah lagi pandemi, meninggalnya karena COVID lagi. Nah, ini sangat akan memperbesar kemungkinan penularannya. Nah, di situ yang kita lihat berarti untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, salah satu kondusif itu berarti berbicara tentang kenyamanan dan keamanan dari yang datang. Ya, walaupun mungkin kita sudah membatasi ya, kemudian terapkan protokol yang sehat gitu ya, walaupun dibilang diterapkan protokol yang sehat pun kadang-kadang ya banyak aja yang ngeles gitu ya. Ya. Nah, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu terjadi, maka dilakukanlah secara virtual atau secara daring ya, bisa pakai Zoom dan segala macam. Bisa berdoa, tetapi kita juga menunjukkan empati kita ya, keluarga besar ya, tetangga, sama orang-orang yang mengenal almarhum. Nah, bedanya E sama D, poinnya hanya kalau yang E itu semua yang mengenal ya. Artinya tidak terbatas hanya kepada keluarga besar dan tetangga, tapi kerabat-kerabat lain yang jauh. Nah, inilah keunggulan kalau dilakukan secara daring gitu ya. Ya, kita bisa mengundang semua ya untuk bisa berdoa bersama. Oke, lanjut soal terakhir. Nah, tetangga sebelah rumah menyelenggarakan resepsi ya. Pandemi lagi ya. Ketua RT mengeluarkan aturan bahwa resepsi hanya boleh melibatkan tetangga dekat. Nah, ini ada kebijakan. Nah, tadi kan kalau tadi dibilang tidak boleh ya. Nah, ini ada kebijakan boleh dan dihadiri oleh kerabat dekat saja. Anda diminta untuk ada apa? Untuk membantu mengurus konsumsi. Kita bagian konsumsi. Di saat yang sama, kita juga seorang guru yang mendapat jam mengajar full daring dari pagi hingga sore pada hari itu. Jadi bagaimana sikap kita? Kita guru dan pada saat itu dilaksanakan kita lagi ada acara ya, kita mengajar daring ya, ingat daring ya, berarti tidak perlu hadir ke tempat sekolahnya gitu ya. Bagaimana sikap kita? Oke, ya, rata-rata dijawab D, tiga orang menjawab D.
Lihat poinnya. Ya, konkret yang jawab D ya. Ya, jadi eh, kita bantu semampunya pada saat jam istirahat, benar. Ya, ada memang kita namanya guru harus ngajar ya, daring. Tetapi ingat kata-katanya kan ada dibilang daring, ya. Berarti tidak perlu hadir. Ya. Artinya kita ya seperti ini, seperti malam inilah ya, full daring dari pagi hingga sore hari. Ya, ini nggak masalah. Ya, jadi eh, pas mengajar itu kan pasti ada jam-jam istirahatnya. Nah, jam istirahat kita bisa datang untuk membantu acaranya bagi-bagi konsumsi ya, dan juga pada saat setelah selesai mengajar ya. Jadi dibilang full full mengajar pun kan tidak 24 jam ya. Jadi masih bisa untuk membantu ya, membantu kerabat kita untuk mengurusi bagian konsumsi ya. Kemudian C, membantu sepenuh hati dengan mengganti jam mengajar itu di hari lain ya. Benar, kita dengan rasa membantunya sih oke gitu ya. Cuma mengganti jam itu sudah mengurangi nilai ya profesionalisme kita. Ya, kemudian membantu menyiapkan konsumsi sambil tetap mengajar. Ya, gimana caranya mau? Ya bisa aja sih menyiapkan konsumsi sambil kita ngajar gitu ya, kan lewat smartphone gitu ya. Ya, tetapi tidak mencerminkan profesionalisme dalam mengajar. Ya masa saya ngajar sambil ini kan gitu kan, sambil gendong-gendong kan gitu kan nggak elok gitu ya. Nah, kemudian meminta maaf kepada tetangga tidak bisa membantu. Ini sudah tidak menunjukkan rasa empati. A dengan B ini sudah tidak lagi menunjukkan rasa empati dan rasa kepedulian, tidak lagi menunjukkan keinginan untuk hidup selaras antara kita dengan sosial. Padahal di situ sudah disebutkan tadi awalnya bahwa seorang ASN harus bisa menempatkan diri, menjelaskan diri dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga, dengan kerabat ya, walaupun menolak dengan halus, tapi artinya kita tidak lagi menunjukkan empati, kita tidak lagi menunjukkan uh, rasa keinginan kita untuk membantu orang, gitu ya. Padahal poinnya tadi tetap harus membantu, ya. Jadi itu dia jawabannya ya, D ya. Kemudian C itu yang paling tinggi ya, D dengan C ya. Yang rendah adalah A karena sudah menolak gitu ya. Nah, eh, itu dia teman-teman untuk malam hari ini ya. Jadi eh, beberapa soal yang bisa kita eh, pelajari ya, yang bisa kita jawab bersama-sama untuk menguji kita sendiri. Nah, pemaparan dan soal-soal sudah selesai ya, tepat kurang lebih 1 jam lebih kita sudah berinteraksi ya. Nah, kalau ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas terkait dengan TKP sosial budaya, silakan teman-teman ya, kalau ada yang mau bertanya. Untuk besok kita akan masuk ke materi teknologi dan informasi. Kemudian di hari ketiga nanti komunikasi ya. Jadi ini 3 poin yang akan kita bahas. Sosial budaya, teknologi informasi, dan komunikasi. Jadi untuk bab terakhir dari TKP itu ada profesionalisme dan sorry bukan iya ya profesionalisme dan eh, anti radikalisme kalau nggak salah. Oke, kira-kira gimana? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman, baik yang P3K maupun yang PNS, boleh?
Ada? Apa sudah clear ya? Jelas ya dengan pembahasan dengan ininya, dengan soal dengan pembahasannya? Clear? Clear, Coach. Oke, kalau sudah clear ya, sudah paham ya. Yang penting intinya tadi itu poin yang harus teman-teman ingat dalam mengerjakan TKP itu berarti posisikan pertama profesionalisme ya dalam bekerja ya. Yang kedua ya khusus untuk sosial budaya berarti posisikan kemudian rasa empati, menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian harmonisme dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan pegawai ataupun dengan tetangga, dengan kerabat. Tapi di dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, dalam profesionalisme harus ada aturan yang diikuti. Ya, berarti disiplin kita ya. Kemudian dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, kondusif, berarti harus ada empati, harus ada kepedulian untuk membantu. Itu dia ya. Kalau kita sudah memahami itu, yang mudah-mudahan yang kita jawab itu adalah poin yang tertinggi gitu. Sekali lagi bukan tentang jawaban yang benar atau salah. Ya, karena untuk yang TKP ini sekali lagi saya bilang tidak sorry. Ya. Jadi untuk TKP ini bukan tentang benar atau salah, ya, tapi tentang bagaimana kita bersikap dengan seorang. Ya, poinnya mana yang lebih besar, gitu ya. Oke, kalau memang udah clear semuanya, tidak ada yang ditanya lagi terkait dengan TKP sosial budaya, ya, sampai ketemu nanti di TKP teknologi dan informasi. Ya, selanjutnya boleh saya serahkan kembali ke coachnya, admin. Silakan, coach. Oke, terima kasih Coach Jetro. Ya, hari ini materinya terkait tentang TKP. Ya, benar kata Coach Jetro tadi,